semuanya hari ini? Luar biasa, fantastis, Ya, kembali lagi kita hadir dalam ibadah IMPA online minggu ini. Adik-adik, bagaimana semuanya, masih semangat? Luar biasa, harus semangat ya. Apalagi sebentar lagi adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu tidak? Kita sebentar lagi mau merayakan hari apa ya? 17 Agustus tahun 45. Ya, hari ulang tahun Indonesia. Yang keberapa? Ada yang tahu? Betul sekali, yang ke-76 tahun. Luar biasa. Berarti kita harus semangat. Dan mari adik-adik kita sama-sama mendoakan kiranya kita juga bisa segera merdeka dari pandemi COVID-19 ini, sehingga nanti kita bisa ketemu langsung, kita bisa beribadah bersama-sama lagi, dan kita bisa sekolah seperti normal lagi. Nah adik-adik, sekarang kita siap untuk dengar cerita firman Tuhan, untuk bernyanyi bersama. Adik-adik duduk yang manis selama dalam ibadah, jangan dulu kemana-mana, siapkan Alkitabnya, kita siap memuji Tuhan. Semuanya, pasukan Yesus, siap! Bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing sepanjang malam hari tadi, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan tidak kurang satupun ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong tuntun kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Kiranya sepanjang ibadah Tuhan kami bisa semangat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus Tuhanku, sayang.
kita satu dalam doa. Sebelum itu kita bernyanyi Mana Jempol. Oke, siapkan jempolnya. 1, 2, 3. Mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan cerita Tuhan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kami semua Tuhan untuk bisa mendengarkan, untuk bisa bercerita, untuk bisa memahami Tuhan apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kiranya Tuhan kami bisa mengerti, terutama bisa melakukannya di dalam keseharian kami ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum, Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yeay. Nah adik-adik, tadi kan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Hari ini kakak mau bercerita tentang kebaikan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu. Adik-adik pernah enggak marah-marah? Marah-marah sama mama? Atau mungkin sama papa? Atau mungkin sama kakak, sama adik, ataupun sama teman-temannya kita saat lagi bermain? Nah, tentunya kita semua di sini pasti pernah marah-marah. Mungkin sering marah-marahnya, atau mungkin ada yang tiap hari marah-marah. Ayo, siapa yang tiap hari marah-marah? Nah, seperti yang tadi kakak bilang, hari ini kan kita mau cerita tentang kebaikan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, kakak tanya lagi. Ada yang masih ingat nggak Jumat Agung itu kita memperingati hari apa? Nah, Jumat Agung itu kita kan memperingati hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kakak, menebus dosa semua orang. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, sayang sama adik-adik, sayang sama kita semua. Makanya Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang lebih
baik. Tuhan Yesus mau kita mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, apakah marah-marah itu baik? Nah, marah-marah itu tidak baik kan adik-adik? Nah, seperti yang tadi kakak bilang, Tuhan Yesus kan mau untuk kita punya hidup yang lebih baik, mempunyai hidup yang menjadi anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Bagaimana kita mendengar-dengaran kalau kita sering marah-marah? Nah, karena tadi Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, berarti kita juga sebagai anak-anaknya harus menyayangi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus menyayangi kita dong. Bagaimana caranya kita menyayangi Tuhan Yesus? Nah, yang pertama, cara menyayangi Tuhan Yesus itu kita menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? 1, rajin ke IHMPA. Walaupun kita IHMPA-nya sekarang online, tapi kita tetap harus rajin, tetap harus semangat IHMPA-nya, karena dengan IHMPA kita mendengarkan cerita-cerita Tuhan Yesus, mendengarkan cerita-cerita supaya kita semua menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya, anak-anak yang mempunyai kehidupan yang baik seperti yang Tuhan Yesus mau dari kita. Terus kita harus rajin berdoa, terus dengar-dengaran sama orang tua, menjadi anak-anak yang baik, tidak boleh sering marah-marah, tidak boleh sering berbohong, tidak boleh sering nakal sama kakak, sama adik, atau suka ganggu-ganggu, tidak boleh. Kita harus menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang manis dan dengar-dengaran, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita semua menjadi anak-anak yang baik. Nah, itu cerita untuk hari ini. Nah, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang lebih baik ya ke depannya. Dari cerita ini kan kita mau diingatkan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik hari demi hari. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang lebih baik. Oke. Sekian cerita dari kakak. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Bye-bye. Pagi adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan membuat bingkai foto ya. Bahan-bahan yang adik-adik dapat siapkan yaitu gardus, kertas tulis, kertas HVS merah dan putih, spidol, pensil warna merah, bolpen, lem, mister, dan gunting. Pertama yang adik-adik lakukan adalah adik-adik mengambil kertas tulisnya adik-adik ya, yang sudah tidak digunakan ya, seperti punyanya Kak Dorcas ya. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa kertasnya di belakang ini masih bersih, kemudian depannya ini kotor, tapi di belakangnya bisa dimanfaatkan ya. Jadi kita akan menggunakan kertas ini ya. Dan adik-adik akan menulis di baris yang pertama itu hari Minggu ya. Tulisannya standar-standar saja seperti penulisan tulisan yang biasa adik-adik tulis ya. Kemudian garis yang kedua itu adik-adik terus menulis. Jadi adik-adik akan lanjut menulis pada baris yang ketiga dan keempat. Nah, itu adik-adik menulis kata aku mengasihi. Dan adik-adik lewat lagi satu baris ya. Adik-adik tulis kata karena. Setelah tulis kata karena, adik-adik lewat lagi satu baris, adik-adik tulis kata Tuhan Yesus. Nah, setelah itu adik-adik tulis lagi lewat satu baris lagi, adik-adik menulis kata mengasihiku. Nah, seperti begitu ya adik-adik, tapi usahakan tulisannya itu besar ya. Nah, kemudian setelah adik-adik menulis, adik-adik akan menggunting ya, dan hasilnya itu akan seperti begini ya adik-adik ya. Nah, seperti begini ya. Jadi ini tuh hari, kemudian ini kata aku mengasihi. Kemudian di sini karena, setelah itu Tuhan Yesus mengasihiku. Ya, seperti begitu ya adik-adik. Kemudian langkah yang berikut yang adik-adik dapat lakukan adalah adik-adik mengambil kardus ya. Kardus seperti begini. Kemudian adik-adik ambil kertas yang tadi. Lalu adik-adik tempel di sini ya. Kemudian usahakan jarak antara ini kertas dengan kardus itu usahakan 1 cm ya. Adik-adik ambil misternya adik-adik ukur ya, ukurannya itu 1. Jadi dari sini ya,
dari sini ke sini itu 1 ya. Samping juga 1, ini juga 1, ini juga 1 ya. Maka hasilnya itu adik-adik akan terlihat seperti begini. Ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu 1, di sini ke sini juga 1, ini kertas ke sini juga 1 ya. Semuanya sama sisi itu semuanya itu dikasih 1 cm ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik lem. Kalau adik-adik rasa ukurannya sudah sama semua, adik-adik lem ya. Langkah yang berikut adalah adik-adik mengambil kertas HVS-nya adik-adik ya. Ini kertas HVS-nya Kak Oka yang Kak Oka tidak gunakan ya, tapi di belakangnya itu bersih. Jadi ini kertas HVS ya adik-adik lipat, kasih sejajar ya, ujung sama ujungnya kasih sejajar ya. Ini ujung bertemu ujungnya seperti begini ya adik-adik ya. Ya, ujung dan ujung itu saling bertemu ya, saling bertemu. Kemudian adik-adik ini begini ya. Nah, kalau sudah saling bertemu, adik-adik buka lagi. Nah, di tengah itu kan sudah menghasilkan garis ya, garis. Kemudian adik-adik lipat lagi. Ujung ini adik-adik kasih dapat dengan garis di tengah yang sudah adik-adik buatkan tadi ya. Kemudian seperti begini. Kemudian ujung yang satu juga seperti begitu. Ya, seperti begini ya. Nah, seperti begini ya adik-adik ya. Seperti begini ya. Maka akan menghasilkan ya, berapa garis ini ya adik-adik ya, kita lihat dulu ya. 3 garis ya. 1, 2 dengan 3. Jadi adik-adik silakan mengambil gunting lalu adik-adik gunting sesuai dengan garis yang ada, akan mendapatkan hasil seperti begini. Seperti punyanya Kak Oka ya. Seperti punyanya Kak Oka. Nah, setelah itu adik-adik ambil kertasnya, kemudian adik-adik ambil lidi atau tusukan sate ya, atau Kak Dorcas di sini Kak Dorcas dia punya lidi, jadi Kak Dorcas menggunakan pipet yang ukuran kecil. Nah, kemudian adik-adik angkat kertasnya, usahakan yang kertas bagian tulisannya itu di bagian begini ya adik-adik, pegang seperti begini ya. Kemudian ambil pipetnya. Nah, kemudian kertasnya ini yang ujungnya sini ya adik-adik kasih kena di sini ya. Nah, kasih kena di sini, kemudian adik-adik lipat. Ya, adik-adik tekan, adik-adik lipat. Ya, adik-adik lipat terus ya, lipat, lipat, lipat ya. Jangan lupa di bagian ujungnya itu adik-adik lem ya, ambil lem lalu melemnya ya. Kemudian jadinya akan seperti begini. Jangan lupa ambil gunting lalu gunting bagian setiap ujungnya ya adik-adik ya. Lalu adik-adik ambil kertas yang tadi, kemudian ambil juga batang bingkainya, lalu kita hiasi dia. Tata dia seperti begini adik-adik, merah duluan baru putih karena melambangkan warna bendera negara kita. Apalagi kita itu mau menyambut hari kemerdekaan negara kita, jadi semua itu serba identik dengan warna merah dan warna putih. Jadi adik-adik sekelas informasi untuk aktivitas anak TK itu mereka hanya menempel ya. Jadi untuk badan bingkai
ataupun batang bingkai seperti begini ya, mungkin itu orang tua yang bantu untuk membuatkan ya. Tambah dengan menulis seperti begini, mungkin orang tua yang bisa bekerja sama anaknya untuk melakukan aktivitas ini ya. Jadi anaknya itu hanya bertugas untuk menempel badan-badan bingkai dan batang-batang bingkai seperti begini ya. Itu khusus untuk yang anak TK. Nah, kemudian untuk yang kelas anak kecil ya, mungkin mereka bisa melakukan sendiri, tapi perlu ada bimbingan dari orang tua atau saudaranya adik-adik ya. Nah, kemudian untuk yang anak kelas tanggung ya, itu aktivitasnya tidak jauh berbeda dari anak kelas kecil dan anak TK ya, tetap sama buat bingkai, tapi khusus untuk badan bingkainya seperti begini atau isi bingkainya ini, adik-adik tidak menggunakan yang seperti yang anak kelas anak TK tambah dengan kelas anak kecil. Jadi adik-adik punya isi dari badan bingkai ini, adik-adik buat seperti begini ya. Nah, adik-adik gambar tangannya adik-adik ya. Taruh tangannya adik-adik di kertas, kemudian adik-adik gambar seperti begini ya. Kemudian pinggir-pinggirnya dihiasi dengan menggunakan bendera. Nah, di sini Kak Dorcas menggunakan bolpen warna hitam. Adik-adik boleh mengkreasikan menggunakan atau berinovasi menggunakan bolpen yang bermacam-macam warnanya ya. Kemudian untuk yang setiap jari-jari ini, adik-adik silakan menulis nama-nama orang yang adik-adik sangat benci atau selalu membuat adik merasa kesal ya, merasa emosi, merasa marah ya. Kemudian khusus untuk tengahnya sini ya, adik-adik silakan tulis ayat firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 24, di mana Tuhan itu sudah menebus kita. Jadi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus bisa belajar untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang begitu mengecewakan perasaannya kita ya. Negara kita ini sudah merdeka dari para penjajah, dan hidup kita juga sudah dimerdekakan oleh penebusan yang Tuhan berikan oleh karena kasih karunia-Nya kepada hidupnya kita ya adik-adik ya. Kemudian tetap adik-adik buat bingkainya seperti begini ya. Bingkainya tetap seperti aktivitasnya anak TK sama dengan anak kecil ya. Kemudian kalau adik-adik sudah lakukan aktivitasnya, jangan lupa setor ke kakak-kakak lain setiap sektor, agar kakak-kakak lainnya tahu kalau adik-adik itu selain rajin mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga rajin melakukan aktivitas ya. Ingat, tetap stay di rumah saja, jangan banyak melakukan aktivitas di luar rumah ya. Adik-adik ingat jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan memberikan persembahan syukur. Kita siapkan persembahan kita. Kalau sudah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, persiapkan diri, lipat tangan, tutup mata, mari kita segera berdoa. Kita Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih di hari Minggu acara-acara ini, Tuhan, kami bersama dengan pelayan, bersama dengan kakak pelayan yang telah menyempatkan waktu dari pagi, Tuhan. Kami telah bersedia untuk berdoa dan kami masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik-adik pelayan kami, Tuhan, dengan bagian-bagian. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan, tolong berkati pemimpin Indonesia agar dapat mengatur dan memimpin Indonesia dengan baik. Ini adalah kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul secara daring dan beribadah secara daring. Saat ini kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang saya mau berdoa untuk kakak layan supaya mereka tetap melayani dengan baik, semangat, dan selalu sehat. Saya juga mau berdoa untuk teman-temanku. Tuhan Yesus, tolong berkati teman-teman dan keluarganya supaya selalu sehat. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Terima kasih Tuhan, tak kunjung lepasnya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Di satu minggu kehidupan kami telah diberikan napas kehidupan serta jasmani dan rohani yang sehat walafiat. Begitu pula dengan kondisi kesehatan keluarga masing-masing kami yang mempunyai aktivitas-aktivitas yang Tuhan lihat Tuhan. Dan di masa pandemi yang sulit dan di masa pandemi yang begitu banyak pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Tuhan, kami juga berdoa bagi tenaga medis, para influencer kesehatan, dan juga tenaga-tenaga yang bersedia mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan berupa pangan, sandang, dan apapun itu Tuhan, yang terkhususnya bagi kesehatan, yang dimana obat-obatan yang tenaga medis, tenaga kesehatan menyediakan segala macam bentuk agar kami bisa terlepas dari COVID-19 Tuhan. Bagi mereka yang kurang menghadapi kenyataan yaitu protokol kesehatan dan juga berbagai komunitas-komunitas dari pemerintah pusat yang telah menyediakan berbagai macam bentuk saluran berkat apapun itu Tuhan, yang dimana mereka telah mengulurkan dana untuk kami supaya kami bisa hidup sehat Tuhan, dan
dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tak lepas kami berdoa kepada seluruh anggota masyarakat Tuhan yang patuh terhadap protokol kesehatan. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga mereka yang lalai, Tuhan tolong ingatkan, Tuhan tolong dorong hati mereka sehingga mereka patuh terhadap protokol kesehatan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diajarkan doa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, mari kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami untuk beribadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Walaupun ini hanya IMPA online, Tuhan, kiranya Tuhan berkati agar apa yang kami dengar dari kakak Layan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam seminggu ke depan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan untuk bekerja, melindungi, dan menyertai kami selama seminggu ke depan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan agar kami dapat beraktivitas dengan sukacita dan ceria tanpa ada halangan apapun. Tuhan, inilah doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari ulang tahun Indonesia ke-76. God bless you. Teman-teman, selamat menyambut Indonesia Merdeka 17 Agustus. Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Adik-adik harus tetap rajin belajar ya. Semangat! Teman-teman jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa di Impal minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa tetap ikut lagi ibadah IHMPA minggu depan ya. Tuhan memberkati. Dadah.